Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 10 dimanapun berada. Kali ini saya akan mengkoneksikan antar materi pada modul 14 yaitu budaya positif. Perkenalkan, ada fasilitator saya Bapak Heri Gultom, kemudian pengajar praktik yaitu Bapak Liston Hasibulian, dan saya Heri Utari Damane, EGP angkatan 10. Pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang filosofi Gajah Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Ini semua terdapat pada modul 1. Pada modul 1.1 filosofi Gajah Dewantara, pendidikan adalah tempat persenian benih-benih dalam masyarakat. Pendidikan adalah bersifat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman, yang berpihak pada anak serta menumbuh karakter yang berbudi pekerti. Semboyan Gajah Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Di depan, guru harus memberi teladan, di tengah harus memberi ide, menuntun gagasan, di belakang guru harus memberi dorongan. Pendidikan menganut asas trikon yaitu kontinuitas, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen memanusiakan manusia, dan konsentris yaitu menghargai keberagaman. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach untuk rekan guru lain, penggerak komunitas, mendorong komunitas, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, visi adalah representatif atau gambaran visual kita akan masa depan yang dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah filosofi yang berlandaskan berpikir dengan berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dalam penyusunan visi harus berpihak kepada murid, guna untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan baca, yaitu buat pertanyaan utama, define, ambil pelajaran, discover, lalu gali mimpi, dreams, jabarkan rencana, desain, dan atur eksekusi, yaitu deliver. Pada modul 1.4 yaitu budaya positif, disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas diri. Disiplin positif mampu memahami dan mengontrol tindakan, kesadaran, serta tanggung jawab, menghormati diri sendiri dan orang lain. Pada budaya positif ada konsekuensi, yaitu tidak nyaman untuk anak jangka pendek, penguatannya bertahan dalam jangka pendek, lalu mendorong kepatuhan taat pada peraturan. Dan kalau restitusi yaitu menguatkan anak jangka panjang, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pemecahan masalah, serta mendorong disiplin positif. Kesimpulannya adalah, guru harus mampu menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang telah disusun sesuai profil pelajar Pancasila yaitu berpihak pada murid. Merumuskan visi guru penggerak dengan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Kali ini saya akan mencoba merefleksikan sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Lalu sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini?
yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi. Ya, ini saya akan coba menjawabnya, yaitu dengan disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas diri, yang mampu memahami dan mengontrol tindakan, kesadaran, serta tanggung jawab menghormati diri sendiri dan orang lain. Teori kontrol yaitu sebuah teori yang menjelaskan bagaimana individu merespon terhadap perasaan diri dan lingkungan. Teori ini berfokus pada bagaimana individu mengevaluasi situasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah pengendalian perilaku yang bersifat memaksa dan menyakitkan yang menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah pengendalian perilaku dengan benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan. Tentu yang lebih baik adalah apresiasi ya Bapak Ibu kalau menurut saya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang universal yang telah disepakati secara tersurat dan tersirat, terlepas dari suku, negara, bahasa, maupun agama yang diyakini. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada 5, dan di sini saya tambahkan jadi 1, ada 6 ya. Ada yang bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, inilah posisi yang harus kita miliki ya Bapak Ibu, yang sebaiknya adalah di posisi 5 sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi adalah ini cara bagaimana kita menangani kasus untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Refleksi yang kedua itu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas setelah mempelajari modul ini, yaitu setelah mempelajari modul ini yang positif, saya menyadari menciptakan budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang berkarakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila serta menghasilkan murid-murid yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Perubahan teori kontrolnya adalah saya melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Refleksi ketiga yaitu pengalaman yang dialami terkait pada konsep-konsep modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah Anda, yaitu pada keyakinan kelas ya. Hal ini kami lakukan bersama wali kelas. Ini merupakan pengalaman ya dengan orang tua, dengan murid, dan saya saat pertemuan dengan orang tua siswa dan mereka mengeluarkan pendapat yang positif serta mendukung dilaksanakannya keyakinan kelas. Dan hal yang penting adalah keyakinan kelas dibuat berdasarkan kalimat-kalimat yang mengandung nilai positif yang kita yakini di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Lalu pengalaman berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini saya menerapkan ini dalam menyelesaikan masalah murid. Tentu cara ini mendapatkan murid bisa lebih terbuka, menceritakan alasan tanpa tekanan. Lalu refleksi berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Tentu sangat apresiatif ya dengan melihat respon murid setelah penerapan yang dilakukan berdampak positif. Saya senang dan yakin penerapan budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik yaitu penerapan budaya positif dalam kegiatan sehari-hari di sekolah dan penyusunan keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh wali kelas, orang tua, murid, dan guru yang berpihak pada murid. Lalu hal yang perlu diperbaiki yaitu konsistensi dan komitmen. Inilah yang
sekarang ini agak memudar, yaitu perlunya konsisten dan komitmen bersama agar keyakinan kelas ini, penerapan budaya positif ini terus dilaksanakan. Kemudian tidak melaksanakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ini juga masih banyak kita temui, bahkan saya sendiri juga terkadang masih juga sebagai penghukum. Ke depan insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi dengan mempelajari modul ini. Lalu refleksi berikutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini, apa 5 posisi kontrol yang dipakai dan bagaimana perasaan sekarang, apa perbedaannya. Sebelum mempelajari, ya saya memakai pembuat rasa bersalah posisinya, karena itu jelek sekali ya. Setelah saya menyadari itu membuat anak tertekan. Kemudian saya sering memposisikan diri sebagai pemantau yang selalu mengawasi. Setelah mempelajari, saya memposisikan diri saya sebagai manajer, di mana keyakinan kita sepakati bersama dengan wali kelas, orang tua, murid, dan mempertanggungjawabkan perilakunya, serta mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, dan juga sebagai teman, di mana tidak menyakiti murid ya. Jadi terkadang anak-anak ini mau cerita kalau kita sudah kalau mereka sudah merasa dekat dengan gurunya. Lalu refleksi berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda melakukan segitiga restitusi? Nah, ini sebelum pelajaran modul ini saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi ya. Cuma kita tidak tahu namanya segitiga restitusi. Setelah modul ini kita pelajari, barulah ternyata ini namanya segitiga restitusi. Cuman hari itu tidak seluruh tahapan kita gunakan. Itu tadi saya selalu menggunakan teori yang tanpa harus menstabilkan anak, tapi langsung membuat posisi saya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Lalu konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting agar menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya hal penting dalam penerapan budaya positif adalah komitmen ya, dan konsistensi, dan kolaboratif antara wali kelas, orang tua, murid dalam penerapannya. Kemudian budaya positif itu akan terbentuk dimulai dari rumah. Jadi dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Maka yang paling besar adalah di rumah, dimulai dari rumah. Maka perlu adanya kita kolaboratif dengan orang tua. Kemudian budaya positif itu dapat membentuk karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi. Tentu di sana sini masih banyak kekurangan. Kurang itu datangnya dari saya, kelebihan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Heri Tadamani, CGP Angkatan 10 dari Kota Medan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.